Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 yang beranggotakan pertama ada saya sendiri, Alfia Ilva dengan NIM 431141801, kemudian Roy Fatna dengan NIM 431141808 dan Laviana Tiara dengan NIM 431141870. Nah, pada kesempatan kali ini kelompok 10 akan menyampaikan chapter 14 sebagai 6 yaitu Regio Selectivity. Sebelumnya, regioselektivitas atau kontrol orientational ini merupakan pembentukan satu isomer konstitusional sebagai produk utama, di mana dua atau lebih isomer konstitusional dapat diperoleh. Di sini merupakan pengaplikasian reaksi alkilasi untuk regioselektivitas, yaitu yang pertama ada O-alkilasi, di mana fenol ini direaksikan dengan basa menghasilkan fenolat. Nah, kemudian fenolat ini direaksikan kembali menggunakan metil iodida, dihasilkan metoksibenzena yang merupakan hasil reaksi akhir. Kemudian ada C-alkilasi di mana menggunakan senyawa enol, kemudian direaksikan dengan basa menghasilkan senyawa enolat, dan senyawa enolat ini direaksikan dengan metil iodida, dan kemudian ini merupakan hasil dari akhir reaksi. Kemudian ada alkilasi suatu keton, di mana yang pertama ini keton simetris direaksikan dengan metil iodida menghasilkan dua produk, 2-metil-3-pentanon, di mana letak metil yang pertama ini di dekat R1, kemudian letak metil yang kedua itu di dekat R2. Selanjutnya, keton tidak simetris, di mana pada keton tidak simetris ini direaksikan dengan nukleofil. Nukleofil ini akan bereaksi pada ikatan rangkap, menghasilkan produk yang seperti di atas ini. Kemudian yang selanjutnya, nukleofil dengan ikatan rangkap O, di mana akan menghasilkan cabang OH dan nukleofil, seperti pada produk yang kedua ini. Selanjutnya ada reaksi benzilasi keton. Kemudian didiskoneksi pada gugus ini. Nah, setelah itu direaksi dengan disconnection 1,2 Cc membentuk 2 heksanon, dan hasil dari diskoneksi ada PH dan X. Nah, kemudian didiskoneksi lagi pada 1,2 Cc membentuk aseton dan hasil produk sampingnya. Sekian dari saya. Terima kasih. Selanjutnya akan disampaikan oleh Roy. Ya, untuk materi selanjutnya yaitu masalah dari region selektivitas pada menghilangkan alkilasi ester pada satu sisi saja, karena jika ketika menyelesaikan suatu alkilasi kita sebelum membuat keton, kita bisa mulai dari menolat dan membuat keton yang tidak simetris. Berarti maka dari itu kita harus melepasannya. Pada analisis ini bisa dilihat pada harus melepaskan keton terlebih dahulu, lalu pada ini dialkilasi, pertama diskoneksi, baru di diskoneksi lagi pada penil dan ini terus menjadi CH2CO CH2 etilan. Pada sintesisnya ini akan diadisi dengan metil menjadi seperti ini, metil. Lalu diadisi lagi agar gugus dari penilnya ini dapat masuk ke C yang tengah tadi. Setelah itu ditambahkan H2O dengan keadaan pemanasan yang menjadikan gugus dari ester tadi, salah satu gugus dari ester tadi terlepas, dan gugus tadi hanya tadi pada pemanasan itu air hanya masuk ke CO begitu.
lalu ditambahkan COCl2 dengan pirimidin, terus menjadi senyawa target pada awal tadi, senyawa 9 target ini. Untuk yang selanjutnya, region selectivity in Michael reaction. Jadi bisa dilihat di sini ada reaksi pada produk Michael merupakan produk termodinamika karena pada ikatan CO yang ini akan lebih stabil dan ikatan C yang ini akan lebih lemah. Jadi jika dalam keadaan termodinamik, senyawa ini akan lebih mengarah ke Michael tadi yang ini. Begitu. Untuk yang keadaan kedua, adisi langsung lebih mudah berbalik daripada adisi Michael. Maka semakin stabil nekrofiliknya akan atau semakin reversibel adisinya akan semakin banyak ke arah Michael tadi atau yang terkonjugasi. Untuk yang keadaan ketiga yaitu keadaan secara kinetik, pada ikatan dari CO lebih keras dan pada ikatan ini jadi ini lebih keras, padahal pada ikatan betanya akan lebih lunak begitu. Karena itu nukleofil jika ditambahkan basa kuat maka akan cenderung ke nukleofil akan cenderung menyerang ke yang langsung ini pada ini. Jika diberi basa lemah maka penyerangannya akan cenderung ke Michael tadi atau yang terkonjugasi. Saya Laviana Tiara Kurniasari dengan NIM 4311 418 070 akan melanjutkan presentasi dari Roy. Pada slide ini, di antara akseptor Michael pada adisi langsung kemungkinan besar dengan aldehid tak jenuh dan asam klorida. Adisi Michael kemungkinan besar dengan keton atau ester. Oleh karena itu, reaksi Grignard ditambahkan langsung ke aldehid, yaitu pada senyawa nomor 10, dan mode Michael ke ester, yaitu pada senyawa nomor 11. Untuk di antara nukleofil RLI, NH2-, RO-, dan agen reduksi hidrida lebih cenderung menambahkan langsung RMGBR, aminan netral, dan RS-. Dan karbonion stabil lebih mungkin untuk menambahkan mode Michael. Dan contohnya adalah kontrol atas reduksi aldehid, keton, dan ester pada senyawa 12. Dengan pilihan zat reduksi. Hidrogenasi bukanlah reaksi ionik. Ia memilih ikatan yang lebih lemah, dan ini selalu merupakan ikatan CC rangkap 2. Hasil alternatif mudah dicapai dengan LiAlH4 atau untuk aldehid dan keton, NaBH4. Jadi ester pada senyawa 12 dapat menghasilkan ester jenuh, yaitu pada senyawa nomor 13 atau alkohol alilik pada senyawa 14, tergantung pada reagen yang digunakan. Contoh pada alkohol senyawa nomor 15, yang bensil eternya diperlukan untuk reaksi Diels-Alder dijelaskan pada bab 17. Reduksi ester pada senyawa 16 harus regioselektif dalam mendukung reduksi karbonil jika LiAlH yang digunakan dalam praktek sebesar 87% dari senyawa 15 yang dapat diisolasi. Oleh karena itu, keton tak jenuh pada senyawa 17 dapat terputus pada titik cabang di mana cincin dan rantai bergabung untuk memberikan sikloheksanon dan kuprat vinil, yaitu pada senyawa 18. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang dan lebihnya, kami mohon maaf. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.